Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang optimasi konten di web ya. Jadi ada dua, on page dan off page SEO. Ini teknik klasik tapi masih work juga sampai sekarang. Jadi begini ya. Ini terkait dengan konten ya, artikel di web itu supaya bisa mudah dicari oleh Google. Itu teknik namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Tapi teknik sebenarnya itu menjadi rahasia Google ya, orang hanya menebak-nebak saja. Nah, yang bisa dilakukan biasanya adalah orang membuat artikel yang pertama nanti artikelnya itu SEO friendly supaya disuka oleh Google. Nah, algoritma Google tadi, algoritma itu rahasia, terus ya kita atau orang-orang yang ahli SEO biasanya melakukan menduga-duga apa sih prediksinya, apa sih mekanismenya supaya bisa terindeks di Google. Ya ada beberapa yang dibuka sebenarnya oleh Google, misalkan bagaimana artikel yang baik dan sebagainya itu ada, cuman secara teknisnya memang tidak dibuka secara detail ya bagaimana algoritmanya. Nah, bagaimana kita bisa membuat artikel yang ketika tayang itu bisa masuk di mesin mencari dan bisa nomor satu atau page one gitu ya harapannya dengan kata kunci tertentu. Oke, nah ada dua teknik ya. Ada teknik namanya on page dan off page. On page itu adalah berlaku untuk bagaimana kita melakukan optimasi pada sisi konten yang kita miliki. Sementara off page itu mengandalkan pihak luar supaya mendukung kalau ini web kita. Jadi bagaimana web kita, artikel kita itu didukung oleh konten-konten dari luar ya. Ini salah satunya adalah dengan backlink yang baik dari luar ya. Atau bahasa adalah rekomendasi. Nah, keduanya harus dilakukan ya secara benar, apalagi web baru. Jadi kalau web baru jangan berharap bagaimana sih supaya terindeks di Google ya tanpa melakukan apapun, hanya nulis artikel yang baik saja mungkin akan sangat susah ya tanpa melakukan off page SEO. Jadi keduanya harus dilakukan secara bersamaan dan benar. Nah ini ya, saya ngambil dari Quora, ini ada diskusi di sana. Salah satunya adalah on page dan off page. Ini berlaku di Search Engine Optimization. Ini sebenarnya teknik klasik, sudah lama tapi tetap masih digunakan sampai sekarang. Jadi gambarannya adalah ini konten kita di sini ya, on page ini konten kita. Konten kita harus punya sitemap, judul yang baik, URL-nya baik, punya target keywords, robot txt dan sebagainya. Ini dikelola dengan baik, artinya web kita tuh dibagus-baguskan ya, konten kita dibagus-bagusan. Terus yang off page SEO tadi itu dari sisi luar ya, misalkan kita punya RSS ya, ditaruh di web lain, ada web lain juga yang mengarah ke sini, kita submit ke directory submission, mungkin ada press release di media lain, punya sosial media ya, mungkin yang paling gampang lewat Twitter ya, ada social bookmarking, ada post di blog lain dan sebagainya. Artinya dari luar nanti linknya mengarah ke sini. Nah, dari on page tadi ya, on page tadi yang sebelah kiri ya, jadi bagaimana kita membaik-baikkan konten kita ya, tidak hanya sisi konten, sebenarnya juga bagian mana webnya itu mudah diakses, keywordnya tadi dioptimasi dengan baik, ada arsitektur webnya juga baik, kodenya baik gitu ya, ada heading dan lain sebagainya. Ini dari sisi konten kita. Terus misalkan web tulisan kita juga tidak duplikat gitu ya, tidak duplikat dengan konten yang ada di tempat lain, ini juga dicek. Jadi misalkan kayak mesin mencari atau search engine Google itu dia akan lebih suka, ya pasti suka terhadap konten yang original. Terus dari sisi luar tadi ini ya, dari luar tadi ya, kita bisa melakukan optimasi dari luar ya.
tulisan di web lain, membuat link building, optimasi di mobile gitu ya, deep linking dan macam-macam. Ini dari sisi luar yang mendukung ke kita, ke konten yang ada di sini tadi. Nah, ada banyak versi ya. Ini beberapa proses yang dilakukan di SEO. Jadi ini proses pertama saya ambil dari sini. Ini ada identifikasi masalah, riset kata kunci, optimasi webnya, bagaimana membuat konten, dan backlink yang tadi dari luar. Terus juga peningkatan traffic, memonitor, dan juga melakukan analisis dari web. Ini dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi ini yang penting ya. Jadi ketika kita membuat tulisan, terus kita optimasi ya, kita pantau ya seberapa baik konten kita muncul di hasil pencarian, misalkan ranking berapa gitu bisa dimonitor ya. Ini sudah terindeks ya. Ya kunci pertama adalah mungkin bagaimana tulisannya bisa terindeks dulu. Nah ini proses 2 ya, tadi ada yang lain lagi. Ini dari media yang lain juga. Ini on page SEO, terus analisis web, optimasi halaman untuk kata kunci tertentu, terus membangun backlink, optimasi konten, terus tadi artikelnya disubmit ke artikel directory misalkan. Terus kalau kita lakukan off page SEO tadi dari luar, itu kita cek juga, kita pantau ya, terus analisis. Seperti itu ya siklusnya. Sudah benar apa belum, itu ada terjadi perbaikan apa tidak. Nah ini contohnya on page. Nah on page tadi kita membaik-baikkan konten yang kita miliki. Jadi konten yang baik itu seperti apa? Biasanya kalau berupa artikel ya mungkin sekitar berapa ya, 500 kata atau sekitar itu ya, itu sudah baik. Kalau terlalu sedikit ya kurang baik juga. Kalau banyak ya nanti bisa baik, tapi jangan banyak-banyak juga ya, mungkin sekitar 500 sudah cukup sih. Nanti dibuat bookmark, ada judul yang menarik, ada meta description, ada URL-nya juga perlu diperhatikan ya. Bisa orang pakai permalink gitu. URL-nya mengandung bagian dari judul ini. Misalkan judulnya adalah pembukaan WL dunia misalkan. Nah ini di bagian URL-nya juga ada itu. Terus ada heading 1, heading 2 dan seterusnya sesuai dengan isi kontennya. Terus juga ada gambar. Kalau ada menggunakan gambar ya, sebaiknya pakai gambar. Nanti ukuran gambarnya dioptimasi supaya ringan juga. Ada bagian pembuka, ini juga penting. Bagian artikel awal ini penting, ini yang menjadi kunci, biasanya akan di capture oleh Google, termasuk juga menjadi bahan bacaan juga bagi orang awam untuk melihat bagian pertama apa artikel itu menarik nggak untuk terus melanjutkan apa tidak gitu. Terus heading subheading tadi ada quote kalau mau ditambahkan, memanfaatkan fitur list 1, 2, 3 seterusnya. Terus related artikel ya, jadi tulisan ini related artikel sebelumnya apa, sama biasanya diminta juga mengandung satu referensi dari luar. Oke, jadi ini semua ada di konten kita ya, jadi dibaik-baikan konten kita. Ini sebagai contoh, misalkan ada judul ya, 5 wisata destinasi terbaru Instagramable paling hit gitu ya. Nah ini judulnya, saya ambil contoh misalnya ini ada di suara.com. Nah di dalam ini ada meta description-nya ya. Meta description ini biasanya singkat terkait dengan ini judul ini. Terus ada juga heading 1 untuk judul, terus gambar tadi dioptimasi, bagian pembuka tadi yang relevan, heading 2, 3, 4 dan seterusnya, ada kutipan, list number dan artikel terkait. Misalkan ini ya, ini terindeks di Google, ini adalah metanya tadi. Nah ini kontennya, di dalam konten tadi ada link terkaitnya, ada quote-nya gitu ya. Terus tadi yang off page ya, off page ini dari luar tadi ya. Bagaimana kita melihat off page SEO web kita? Nah ini kita ngintip-ngintip ya. Nah
Yang dilakukan untuk mendapatkan off-page SEO tadi, yang biasa orang lakukan adalah blog commenting ya. Komen di blog orang ya. Ya gampang-gampang susah, sekarang mungkin sangat jarang blog yang komennya terbuka, tapi masih ada juga. Kita bisa posting di blog orang atau tulisan kita numpang di artikel orang, tapi ada link aktif yang mengarah ke web kita. Forum ini masih banyak ya, forum posting biasanya di bagian bawahnya footer atau pada apa namanya ya, bagian bawah yang kita bisa masukkan di ini ya, di posting itu. Video marketing, bisa juga file-file PDF sharing yang kita berikan. Mungkin kadang kalau PDW-nya bagus, mungkin diambil orang, ditaruh di mana, nah kita dapat backlink juga ya secara gratis. Infografik sharing, ada press release. Ini adalah dari sisi off page yang bisa didapatkan atau dilakukan. Nah, kalau secara natural tadi ya, kita membuat konten yang bisa dibagikan. Nah, ya tentu kalau misalkan supaya dibagikan ya konten kita harus baik ya, ini secara natural ya. Terus jangkauan influencer ya, kalau misalkan kita punya konten terus like dibagikan, nah kita bisa minta mereka untuk membantu membagikan ya di web ya. Terus tadi ya sebagai penulis tamu ya, nulis artikel di tempat lain, nah ini kerjasama sih kalau ini dengan web lain. Ada internet based live engagement, ini contoh yang prosedur off-page yang patut diperhatikan adalah misalkan terkait jaringan sosial basis media. Terus juga artikel directory tadi, ada pengiriman artikel juga di web lain atau situs lain. Nah, sebagai catatan, on-page SEO dan off-page SEO tadi selain mempengaruhi kependekan atau bahasanya adalah search engine result page atau SRP tadi, akan mempengaruhi peringkat ya, peringkatnya itu nomor berapa gitu ya, tingkat kemunculan kita ya. SEO ini bisa memberikan efek positif atau negatif tergantung teknik-teknik yang kita lakukan ya, terutama off page ya. Off page tadi harus membuat backlink pada artikel konten di web-web lain yang memang baik ya, bukan web yang negatif. Terus juga situs-situs yang memiliki PA ya, Page Authorization atau Domain Authorization yang, atau juga bisa domain rating yang bagus, itu akan menunjang ya, menunjang pemeringkatan di di web. Sebenarnya masih banyak yang lain ya, cuman mungkin itu yang utama yang saya kira masih jalan ya, masih bekerja. Nah, misalkan ini contoh bagaimana kita memantau backlink ya dari Ahref. Ahref ini bisa didapatkan secara gratis. Kalau itu basicnya bisa ya untuk web sendiri. Tapi kalau misalkan mau menggunakan fitur lebih, nah kita berbayar berlangganan. Misalkan di sini ada web Omatino, nah ini ada backlinknya dari mana saja, kapan dilihat gitu. Nah, ini backlink ini bisa ditanamkan atau dibuat. Contoh ini blog komen ya, di blogspot gitu ya. Nah, ini blogspot kita bisa naruh komen, misalkan saya naruh salam buat alumni mercu. Nah, ini klik, ini ada link ke mercu.myid ya, ini di web lain. Ini blog komen tadi. Nah, ini tadi kita juga bisa nanam tadi guest posting ya. Misalkan ini saya backlink web ini di web saya sendiri ya, web lain. Nah, komen nulis artikel, salah satunya ada artikel tentang link ini mengarah ke web ini ya, gitu. Ini juga kan menambah backlink ya. Sekali lagi, yang jadikan backlink itu adalah web yang link yang aktif ya, tulisan yang memiliki link. Nah, kalau itu diklik nanti mengarah ke web yang dituju ya, itu backlink. Kalau hanya sekedar www.com tidak ada link, maka itu bukan dianggap sebagai
backlink. Ini juga sama, misalkan ada artikel seperti ini contoh backlink. Nah, jadi ini langsung mengarah ke backlink web ya, tapi juga bisa backlink tadi melakukan backlink ke backlink gitu ya. Bahasanya apa ya, melakukan backup terhadap backlink atau memperkuat backlink, atau supaya backlinknya itu terindeks gitu. Nah, ini contoh backlink lain yang bisa didapatkan, misalkan dari redirect URL. Ini juga gratis. Misalkan bisa pakai gg.gg, sid, bit.ly, atau redirect yang lain ya. Ini domain ratingnya cukup bagus. Ini dulu 7981. Ini contoh redirect URL mengarah ke stay.net. Nah, cuman untuk backlink tadi memang harus divariasi ya. Tidak bisa kita mengandalkan backlink hanya dari satu redirect URL. Jadi silakan divariasi, dibuat senatural mungkin. Enggak sama contoh backlink dari gambar ya. Jadi misalkan ada backlink dari image yang digunakan oleh orang lain, misalkan di sini, misalkan dari sini ada image ya, ini kita ceknya dari Ahref. Di sini ada backlink tipe-nya image. Ini bisa jadi gambar dari sedai.net ini diambil di sini gitu ya. Gambar di sini dipakai di sini secara langsung. Jadi link sama gambarnya mengambil dari Sedayu tapi dimuatkan di web ini. Ini adalah backlink gambar ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Contoh tulisan saya. Misalkan di artikel saya itu misalkan ada antena ada di sini ya, ini web saya, itu ada orang yang ngambil gambar langsung dari web saya dimasukkan ke tulisannya dia ya. Ya meskipun dia nggak ngambil langsung itu, ini sama Ahref itu dianggap sebagai backlink juga ya. Jadi dia memberikan kredit ke web kita. Ini ya, dari Boxword dia ngambil gambar, nih gambar di web saya di sini ya. Dia ngambil sebagai bagian dari tulisan yang di sini. Nah, backlink yang bagus tadi ya, pertama kalau kita pakai Ahref itu ada namanya domain rating ya. Kita juga bisa pakai yang lain sebenarnya, tool yang lain, tool untuk memantau SEO. Jadi Ahref itu salah satu tool yang dipakai untuk melakukan pemantauan web ya. Kita bisa lihat domain ratingnya ya, bagaimana backlink itu, domain rating itu dari 0 sampai 100 gitu ya. Semakin tinggi semakin baik ya. Berarti kalau kita mendapatkan backlink dari domain rating yang tinggi ya, berarti web kita dianggap memiliki nilai lebih ya, seperti itu. Tapi bukan satu-satunya ya, secara umum gitu ya. Misalkan ini ya, nanti akan dilihat juga spamnya juga ya. Jadi spam skornya berapa. Nah, ini bisa didapatkan secara gratis, misalnya dari bit.ly, dari Reddit, atau dari web gratisan seperti Wixsite. Itu kita bisa mendapatkan backlink dari sini ya. Ya kita buat akun di sini ya, terus kita buat tulisan ya. Memang perlu waktu supaya terindeks. Nah, backlink tadi seperti ini dapat backlink. Nah, backlink ini juga perlu dipelihara ya, di maintain gitu supaya tetap ada, atau perlu diindekskan juga, jadi memelihara backlink gitu ya. Jadi backlink tadi juga harus terindeks supaya posisinya juga kuat atau bermanfaat gitu. Oke, sepertinya itu ya. Mungkin saya berikan contoh ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Ini di web saya sendiri. Webnya web lama, pakai domain myid. Ini contoh sebuah tulisan ya. Ini tulisannya traveling ini dan sebagainya. Ini dari on page SEO ini kita nilai gitu ya. Ada tool kita bisa pakai. Ini pakai WordPress ya. Saya pakai tool ini IOSEO ini untuk melihat skornya gitu ya. Ini dianggap sudah baik. Terus analisis skornya, on page SEO nya dia 86/100. Nah, sebenarnya di sini kita bisa cek lagi di bagian bawah ini. Tadi ya, kalau terindeks nanti snippetnya seperti ini.
Ini judulnya tadi. Nah, ini URL-nya. URL itu sudah menggunakan bagian dari judulnya tadi ada di URL. Nanti ini meta description-nya tadi, bagian dari tulisan tadi ini akan terindeks di Google nanti seperti ini. Potongannya ini diambil dari meta description. Kalau kita nggak pakai meta description ini biasanya Google akan mengambil bagian awal dari paragraf. Nah, ini akan dinilai juga fokus skornya berapa gitu. Sama ada kriteria-kriteria di sini ya. Ini ada beberapa yang nggak memenuhi, tapi nggak apa-apa ya, tidak harus semuanya gitu ya. Internal backlinknya udah ada. Internal backlink itu link yang ke web lain atau related kontennya. External backlink link yang keluar. Misalnya kita punya artikel, nah di sini ada link yang keluar, ada kita bisa buat internal linknya juga, link yang ke web kita yang lain. Ini dari OnSpage ya. Nah ini tulisannya segini banyak, kira-kira sudah 500-an mungkin ya, 100 kata. Terus jangan lupa kita juga memperkuat dengan tagnya disesuaikan, kategori judulnya sama gambar dipakai juga. Ini dari on page. Nah kalau dari off page kita ngelihatnya konten ini kita bisa pantau. Kalau saya menggunakan Ahref gitu ya, ini kita bisa pantau setiap saat. Misalkan web tadi ratingnya berapa, misalnya 3 juta sekian, saat ini dia domain ratingnya 33, backlinknya ada sekian banyak. Nah ini kita bisa pantau di sini, termasuk tadi detail backlinknya itu siapa saja. Nih dari Ahref kita bisa lihat secara detail. Ini misalkan yang terakhir dilihat lasin, kita dapat backlink dari mana saja. Nah, seperti ini. Ini kadang tulisan kita buat backlink lama atau mungkin backlink lama tapi baru nyangkut di sekarang ya, ada juga yang seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Itu ya teman-teman, mungkin sedikit sharing saja bagaimana kita bisa melakukan optimasi konten. Yang pertama memang harus belajar dulu, dan web ada kontennya ya, mulai mungkin dari optimasi on page dulu ya, jadi bagaimana membuat konten yang baik, dan nanti setelah itu kita belajar off page ya. Mungkin kalau teman-teman mau guest post di blog saya, boleh, nanti bisa kontak saya. Oke, itu dulu, terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.